Selamat siang, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Anggara Putra dari Prodi Hukum kelas pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh dosen Bapak Roni Luhukai. Selamat mendengarkan. Kedaulatan di tangan rakyat merupakan konsep negara demokrasi, terutama Indonesia. Hal ini dipertegas dengan adanya pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, serta memilih anggota DPR pusat, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten dengan asas jurdil atau yang kita tahu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini, masyarakat dapat menyalurkan haknya untuk memilih siapa wakil mereka di parlemen. Di era reformasi, sistem penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak sekali perubahan dan terus-menerus berusaha untuk diperbaiki untuk kepentingan masyarakat. Nah, di tahun 2024 besok akan ada pemilu serentak, yang artinya masyarakat Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden, DPR pusat, kemudian gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, serta memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten secara bersama-sama dan di waktu yang sama. Tetapi banyak sekali masyarakat yang menentang hal itu karena belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, di mana banyak kejadian anggota pengawas pemilu atau Panwaslu yang meninggal atau sakit karena kecapean saat mengawasi perhitungan suara. Apalagi kan Indonesia sekarang ini masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Seharusnya pemilu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemilu serentak nasional yang memilih presiden dan wakil presiden, DPR pusat, dan DPD. Lalu pemilu serentak lokal yang memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, serta anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Nah, Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai pengatur pemilu memberikan beberapa opsi pemilihan serentak yang masih konstitusional. Salah satunya adalah pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden. Kemudian beberapa waktu setelahnya pemilihan umum provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan DPRD provinsi. Nah, beberapa waktu setelah itu pemilihan umum kabupaten atau kota untuk memilih bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, serta memilih anggota DPRD kabupaten. Dengan artian ini, pemilu legislatif dan pemilu eksekutif diselenggarakan di waktu yang bersamaan atau serentak merupakan salah satu cara untuk menghentikan terbelahnya pemerintahan. Namun, di Indonesia, masalah sistem politiknya belum selesai karena di provinsi dan kabupaten hampir semuanya masih memakai sistem presidensial. Karena banyak kendala kemanusiaan, apalagi saat ini Indonesia lagi terkena atau terdampak pandemi COVID-19, maka seharusnya pemilu serentak dibagi menjadi dua, yaitu pemilu serentak nasional
untuk memilih presiden dan wakil presiden dan anggota DPR pusat dan DPD, lalu pemilu serentak lokal untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, serta anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten. Selain bisa mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu atau Panwaslu, pemilu serentak yang dibagi dua ini dapat juga memperbaiki sistem negara presidensil. Namun, Mahkamah Konstitusi atau MK menerima pemilu serentak, di mana ada 7 pemilu sekaligus. Jadi, saat pemilu nanti akan ada 7 surat suara, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, gubernur dan wakil gubernur, DPRD provinsi, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, serta DPRD kabupaten atau DPRD kota. Yang artinya hal ini lebih pantas disebut pemilu borongan karena pemilu dilaksanakan sekali, jadi semuanya itu memilihnya sekali dan terkadang pasti banyak kesalahan di situ. Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan pemilu banyak sekali perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Bahkan saat ini MK telah membuat undang-undang yang baru untuk pemilu serentak yang akan datang, yaitu di tahun 2024. Konsistensi dalam hukum pemilu dapat menghasilkan kebebasan, kesamaan, resiprositas, dan demokrasi. KCVARE FBA berpendapat bahwa konstitusi dipakai untuk menggambarkan seluruh sistem yang ada dalam suatu negara. Urgenitas pemisah merupakan hak warga untuk memilih secara cerdas dan dalam pemilihan umum secara serentak. Karena hal ini terkait dengan hak warga negara untuk memajukan bangsa Indonesia dan mengubah sistem presidensial. Penyelenggaraan pemilu dengan 7 kotak suara tentu saja membuat kebingungan masyarakat dalam memilih, apalagi para lansia dan masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil. Belajar dari pemilu 2019 yang serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR pusat, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten, serta DPD, itu saja sudah membuat banyak sekali masyarakat bingung dengan pilihannya. Apalagi kalau akan ada 7 kotak suara, pastinya masyarakat akan lebih bingung lagi, terutama lansia dan masyarakat yang tinggal di tempat-tempat terpencil atau di pedesaan-pedesaan. Menurut Undang-Undang Pemilu, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih pemimpin negara, pemimpin daerah, dan dewan legislatif yang ada di pusat maupun di daerah, yang pemilihannya dilaksanakan secara langsung dan berasaskan atau berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sudah menjadi hak warga masyarakat untuk menolak atau mengizinkan adanya pemilu serentak di tahun 2024. Sebagai warga negara yang baik, kita harus berusaha yang terbaik untuk negara ini. Jangan sampai kita salah memilih karena ucapan-ucapan para calon yang lembut, tetapi sebenarnya itu adalah kebohongan. Karena 5 tahun ke depan bangsa Indonesia ada di tangan kita. Jadi jangan sampai salah memilih. Sekian presentasi tugas ujian akhir semester pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bapak Roni Luhukai.
Bila ada kesalahan dalam saya berkata, dalam berpresentasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan. Semoga presentasi yang saya bicarakan hari ini bisa menambah wawasan para pendengar. Terima kasih, selamat pagi.